dressing. Oke, kita sekarang masuk wound dressing. Ini adalah modalitas yang paling dasar dari sebuah perawatan luka, yaitu adalah gauze ataupun kasa. Kasa ini dia bisa mengabsorpsi cairan yang ada pada luka, tapi absorpsinya itu dia moderate. Ada yang lebih kuat sebenarnya dari kasa untuk melakukan penyerapan pada cairan yang ada pada luka. Perlu teman-teman ingat, perawatan dengan menggunakan kasa saja, contoh kasa yang dicampur dengan NaCl misalnya, dengan normal salin. Kasa yang dicampur dengan NaCl lalu langsung diletakkan di atas luka, itu pada saat kita lakukan penggantian balutan itu akan sangat membuat pasiennya itu nyeri dan kesakitan. Jadi sebaiknya hindari kontak langsung antara kasa ini ke luka. Jadi ada sebuah tool ataupun itu yang jaring-jaring itu ada parafin gauze, itu dia bisa kita taruh atau kita letakkan di atas luka sebelum kita tutup dengan kasa. Jadi apabila sebuah luka ada pembatas, ada dibatasi dengan tule, maka pada saat penggantian balutan nanti akan lebih membuat pasien itu nyaman. Jadi hindari kasa yang langsung lengket ke luka. Itu biasanya akan sangat nyeri pada saat kita lakukan penggantian balutan. Jadi harus ada sebuah lapisan lagi di antara kasa dan luka. Kapan digunakan kasa-kasa seperti ini? Biasanya kasa-kasa seperti ini digunakan pada luka-luka yang hampir semua luka bisa digunakan dengan kasa. Keuntungan paling besar dari penggunaan kasa adalah dia murah, gampang didapat, dan pasien juga bisa membeli sendiri gitu. Tapi kerugiannya adalah dia itu akan nyeri nanti pada saat penggantian balutan. Kadang-kadang pada proses penggantian balutan, pada proses pengangkatan kasa ini dari kulit, itu bisa mengangkat kembali biji-biji epitel yang sudah tumbuh di luka. Jadi luka yang harusnya udah mulai ketutup gara-gara kita lakukan penggantian balutan, lalu biji-biji epitel yang sudah ada di situ ikut keangkat bareng-bareng sama kasa. Jadi itu salah satu kerugian dengan kita pakai kasa. Sekarang zaman udah canggih, udah banyak modern dressing yang bisa mengurangi faktor lengket tadi. Tapi modern dressing harus diingat juga, modern dressing itu mahal. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya pasiennya itu harus melakukan perawatan secara berkala dengan menggunakan modern dressing, itu modalnya lumayan. Oke, yang berikutnya adalah film. Film ini dia seperti cling wrap ya, ataupun plastik pembungkus yang biasa kita pakai untuk cling wrap ini, bukan cling wrap, film ini ataupun Tegaderm, itu mereknya Tegaderm yang banyak digunakan, itu dari pabrik dari 3M, itu Tegaderm mereknya. Itu dia biasa kita gunakan untuk menutup ataupun melindungi luka tersebut dari kontaminan, biasanya oleh feses ataupun oleh urin. Jadi contoh pada pasien-pasien dengan ulcus decubitus yang kita lakukan perawatan dengan kasa misalnya, nah di atas kasa itu kita tutup dengan Tegaderm ini, sehingga apabila pasiennya itu BAB ataupun mungkin ada kontaminan lain tidak akan mengkontaminasi dari perawatan luka yang telah kita lakukan. Ini adalah hydrogel sheet. Jadi hidrogel ini dia ada dalam bentuk sheet dan ada juga dalam bentuk gel, dalam bentuk tube seperti pasta gigi. Jadi dia gunanya adalah sama untuk juga perawatan pada luka, tetapi fitur kapan sebaiknya si gel ini digunakan adalah pada luka yang relatif kering. Jadi luka yang kering itu kita kasih sesuatu perawatan yang basah, contohnya yang ini. Tapi luka-luka yang banyak eksudatnya, kita pakai modalitasnya tuh yang gampang menyerap. Contohnya tadi kayak kasa. Kasa itu digunakan biasanya pada luka yang eksudatif sekali, yang produksi dari eksudat itu sangat banyak. Jadi kita gunakan kasa, ataupun satu lagi kita bisa menggunakan ini nih, foam. Foam ini dia highly absorbent. Dia itu sangat baik dalam melakukan penyerapan terhadap eksudat. Sehingga apabila kita menggunakan foam, maka kita akan bisa memastikan eksudatnya itu bisa keambil dengan baik loh. Dia nggak lengket. Apabila foam ini kita lakukan penggantian pada pasiennya nggak akan sakit nih. Karena foam ini dia memang nggak akan lengket ke luka, tapi dia bisa menyerap cairan eksudat dengan baik. Oke.
Ini kita balik sedikit, ini hidrokoloid. Hidrokoloid ini biasanya dipakai untuk luka-luka yang superficial, luka-luka yang hanya abrasi-abrasi saja. Kadang-kadang pada suatu pasien yang lama tidak bergerak, misalnya pasien-pasien yang stroke, itu kan awalnya sebelum muncul ulkus dia kan sudah merah-merah dulu tuh di kulit. Nah, kalau merah-merah saja hanya abrasi dari kulit epitel misalnya, itu kita bisa langsung tutup ini dengan hidrokoloid ini. Kita tutup, kita biarkan 3 sampai 4 hari, nanti begitu kita lakukan ganti balutan, kita buka, biasanya udah mulai sembuh gitu. Jadi pada luka yang tidak berair, kita gunakan modalitas yang untuk menjaga kelembaban, sama seperti ini. Jadi hidrokoloid ini dia menjaga kelembaban pada luka. Contohnya pada luka-luka yang tadi yang hanya lecet-lecet saja, atau kadang-kadang bisa ini hidrokoloid ini dipakai pada jerawat, misalnya jerawat yang merah-merah gitu, itu bisa ditaruh hidrokoloid, ditempelin kecil-kecil, dipotong, ditempelin 3 hari atau 4 hari kemudian udah sembuh tuh jerawat yang ini ya, yang merah-merah, yang inflamasi. Tapi dia tidak ada nanahnya. Tempel aja tuh hidrokoloid 2-3 hari ataupun 4 hari, dibuka udah sembuh. Ini foam yang tadi. Alginat ini sama seperti foam, dia itu sama-sama highly absorbent, kan tetapi alginat ini dia agak sedikit lebih lengket ke luka dibandingkan dengan foam. Untuk harga lebih mahal foam daripada alginat. Jadi ada plus ada minus. Yang harus ditangkap dari berbagai modalitas ini adalah sebenarnya adalah menjaga kelembaban pada kulit, pada luka. Sebuah luka yang memproduksi eksudat terlalu banyak, itu kita harus kita keluarkan eksudatnya, contohnya dengan menggunakan foam. Luka-luka yang kering kita harus lembabkan dia dengan menggunakan sesuatu yang agak basah-basah dikit seperti gel, hidrogel tadi. Jadi itu aja yang perlu diingat. Kalau lukanya basah, ya kita pakai sesuatu modalitas yang kering, contohnya kasa, foam, alginat gitu, yang gunanya adalah untuk menyerap. Kalau lukanya kering, ya kita gunakan yang basah-basah modalitasnya seperti yang gel ataupun mungkin dengan yang tadi tuh hidrokoloid. Tuh. Kolagen ini sama juga, dia salah satu modalitas untuk kita lakukan penutupan pada luka. Ini adalah NPWT. NPWT ini sebuah device. Dia itu adalah negative pressure wound therapy. Dia itu menggunakan cairan negatif untuk menyedot eksudat yang ada di luka sehingga luka itu akan moist. Luka itu tidak kering, tetapi juga tidak terlalu basah. Jadi dengan memasang NPWT pada luka, itu kita bisa melakukan settingan suctionnya. Ada yang intermittent dan ada juga yang continuous, tergantung dari produksi eksudat yang ada pada pasien. Kadang-kadang kan banyak yang bertanya ke saya, dok, kapan sebaiknya kita lakukan penggantian balutan? Berapa hari, dok? Nah, itu sebenarnya bukan berapa hari, tetapi kapan mulai rebes ya harus diganti. Kalau misalnya kita bilang ya gantinya 3 hari sekali ya, tapi kalau misalnya lukanya itu sangat eksudat, baru kita pasang pagi, sorenya udah rembes, ya harus diganti. Jadi coba mindsetnya untuk mempertanyakan berapa hari ganti balutan itu diganti deh. Jadi jangan lagi berpikiran, dok berapa hari ya kita rawat lukanya, tetapi kita ganti menjadi kita rawat luka pada saat luka itu udah rembes. Karena luka itu pada saat dia semakin baik, maka produksi eksudatnya juga akan semakin minimal. Pada luka yang awal, luka kronis-kronis yang awal-awal dikonsul misalnya, atau yang datang pertama kali ke kita itu eksudatif sekali. Kadang perlu penggantian balutan itu sehari sekali diganti. Dengan kita rawat dengan baik, maka lama-lama akan bisa 2 hari sekali, akan bisa 3 hari sekali, tergantung dari kita menilai keadaan dari luka tersebut.